Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Song Yan meremas pergelangan tangan lawannya dengan satu tangan tanpa banyak kekuatan, dan lawan tidak bisa bergerak. Song Yan menguncinya dan berkata sinis, "Menghajar seorang wanita? Di mana kamu belajar masalah yang tak bisa dijelaskan ini? Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku..." Pihak lain mendengus. Song Yan bertanya, "Kalau tidak bagaimana?" Lawan melepaskan cengkraman Sukin dan menyerang Song Yan dengan tangan lainnya. Song Yan menggenggam pergelangan tangannya, memotong dengan kedua tangan, mendorong, dan pria itu terpental dan menabrak dinding. Wanita itu menunjuk Song Yan dan berteriak, "Apakah kalian masih memukul orang di rumah sakit ini?" Song Yan merasa jijik dan berbalik melihat Sukin masih berdiri di belakangnya. Dagunya cepat menunjuk ke pintu, dengan tidak sabar berkata, "Kalau kamu tidak keluar untuk menyelamatkan orang, tontonlah pertunjukan dengan tongkat di sini." Sukin langsung pergi, dan hanya mendengar suara Song Yan di belakangnya. Dia berkata, "Aku bukanlah di rumah sakit ini, dan saudaraku terluka. Siapa yang berani membuat masalah dengannya di sini, menghambat pengobatannya, aku akan mematahkan kakinya." Di dunia ini, para pengganggu takut pada keberanian, pikir Sukin. Pemadam kebakaran yang terluka bernama Tong Ning, dan Xiao Ge menemaninya. Sukin memotong lengan baju Tong Ning dan melakukan pembersihan dasar padanya. Tong Ning merasa kedinginan dan berkeringat, dan kotoran hitam dan abu-abu di wajahnya tersapu bersih. Sukin berkata, "Bersabarlah, nanti akan kuberi anestesi padamu." Dia mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada perawat Xiao Nan di sisi. Xiao Nan datang dan menghapus kotoran di wajah Tong Ning. Pria itu merasa malu dan bergerak-gerak. Xiao Nan cemas, "Apa yang kamu sembunyikan?" Tong Ning mengangkat tangan lainnya, "Aku akan melakukannya sendiri." Xiao Nan berkata, "Tanganmu bengkak dan kotor," katanya sambil memegang tangan dan mengusap wajahnya. Menghapus lapisan hitam dan abu-abu itu, wajah pemuda itu merona, dan ada beberapa bekas kekeringan. Xiao Nan melihat kulitnya terbakar, ia merasa prihatin dalam hatinya, dan berhenti berbicara, tetapi menundukkan kepala untuk membersihkan telapak tangannya. Sukin membersihkan luka di lengannya dan memberinya anestesi. Dia bertanya dengan dingin, "Tidak ada ambulans di lokasi kejadian?" Tong Ning menjawab dengan polos, "Aku tidak tahu, aku dibawa oleh Little Gula." Xiao Ge membantu menjelaskan, "Beberapa ada, tapi tidak cukup." Setelah mengevakuasi beberapa orang terluka, mereka pergi. Sukin berkata, "Tidak ada ambulans yang tersisa di lokasi kejadian?" Xiao Ge tidak menjawab untuk sementara waktu. Sukin berkata, "Pergi dan komplainlah." Xiao Ge terkejut, Tong Ning juga terkejut, Xiao Nan dan Xiao Bei terkejut diam-diam. "Dokter Su, itu rumah sakit kita." Tong Ning tersenyum dan melambaikan tangannya. "Air besar mengalir ke Istana Naga, dan kita semua satu keluarga. Tidak ada keluhan." "Hei!" Sukin memandangnya. Tong Ning berpikir dia tidak mengerti, dan menunjuk pada Sukin, kemudian pada dirinya sendiri. "Dokter dan pemadam kebakaran semua melayani masyarakat. Tidak mudah menjadi satu keluarga, satu keluarga." Sukin menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Setelah operasi selesai, Sukin meresepkan obat dan suntikan, dan Xiao Nan membawa Tong Ning ke ruang suntikan untuk mendapatkan suntikan antiinflamasi. Sukin hanya memikirkan Song Yan. Dia kembali dengan cepat ke ruang konsultasi, dan orang itu sudah pergi. Dr. Li, yang menggantikan jagaannya, sedang menangani seorang pasien. Sukin kembali ke lobi, melihat sekeliling tanpa disengaja, dan tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Tiba-tiba dia melihat seorang pria bertubuh tinggi keluar dari ruang suntikan dan menuju langsung ke pintu. Sukin mengejarnya dan berjalan di antara siluet-siluet di aula. Pria itu berjalan dengan sangat cepat, dan postur tingginya semakin menjauh.
Sukin melintasi kerumunan orang dan keluar dari gerbang, lalu berlari turun tangga dengan cepat dan berteriak memanggil, "Song-yan!" Pria itu berhenti. Pada saat ini adalah momen yang paling lembut dan indah dalam sehari. Fajar tersebar di pundak lebarnya, dan cahaya tipis berkilauan di rambut hitamnya. Hari sudah pagi. Sukin perlahan-lahan memulihkan napasnya dari kegembiraan berlari. Tangannya terjatuh ke dalam saku mantel putihnya, dan dia melangkah maju. "Song-yan!" Song-yan berbalik dan menatapnya, tanpa ekspresi tambahan di wajahnya. Keduanya berdiri di bawah sinar matahari pagi, saling menatap, di tengah kerumunan yang datang dan pergi. Song-yan kemudian bertanya, "Ada apa?" Sukin menjawabnya, "Sudah lama tidak bertemu." Song-yan merintis matanya dan tampaknya mengingat dengan serius, berkata, "Sudah lama sekali." Sukin bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Song-yan menjawab, "Baik." "Bagaimana denganmu?" Sukin melihat matanya dan menjawab dengan lembut, "Tidak baik." Senyum di wajah Song-yan membeku, dan dia mengamati wajahnya dengan kritis. Setelah setengah detik, dia mengerutkan bibirnya sangat samar, dan ekspresinya seolah-olah memahami permohonannya akan simpati. Dia berkata, "Oh, ada yang lain." Nyatanya dia tidak peduli, dan dia tidak ingin berbicara panjang lebar dengannya. Tapi Sukin tidak merasa malu. Dia tenang seperti biasa dan berkata, "Terima kasih atas yang tadi." Song-yan berkata dengan sopan, "Aku melakukannya untuk saudaraku." Sukin mengangguk dan berkata dengan sopan, "Dan waktu lalu." "Sukin!" Song-yan memotong, mata hitam menatapnya, menembus berbagai alur pikirnya. "Apa yang ingin kamu katakan?" Sukin bertanya, "Mungkin ada waktu untuk secangkir kopi." Song-yan menatapnya dengan lama dan tersenyum aneh lagi. Sindiran dalam senyumnya tak ada yang disembunyikan. Sukin merasa wajahnya seharusnya sedang terbakar saat ini, tetapi dia tidak merasa malu, dan dia masih berkata, "Apakah mungkin sedang sibuk?" Song-yan miring sedikit, mendekat kepadanya, dan dagunya sedikit menunjuk, berkata, "Antre." Wajah Sukin tidak bergerak. Song-yan meluruskan tubuhnya, "Aku akan memanggilmu saat aku ada waktu." Kemudian dia pergi. Rasa sakit datang dengan cepat dan tidak melihat ke belakang. Berdiri di tempat, Sukin merenung saat melihat punggung Song-yan menghilang di pintu gerbang. Setelah memasuki pintu dan bertemu rekan-rekan dari pusat 120, Sukin bertanya, "Apakah kamu baru saja meninggalkan mobil dengan pemadam kebakaran?" "Iya, aku pergi ke 4 mobil." Jawab rekan kerjanya. "Banyak orang terluka?" "Mengapa para pemadam kebakaran yang terluka tidak mendapatkan perawatan medis, dan tidak ada mobil yang tertinggal di lokasi kejadian?" "Aduh, jangan menyebutkannya. Sebenarnya ada mobil yang ditinggalkan di lokasi kejadian, hanya beberapa warga sipil dengan luka ringan yang sudah diatasi, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak bisa bernapas, mereka perlu pemeriksaan menyeluruh, mereka akan datang ke rumah sakit setelah ribut, kita tidak punya jalan." Sukin tidak bertanya lebih lanjut dan berganti pakaian untuk pulang kerja. Sukin terbangun dan sudah lebih dari 3 jam dari jam kerja. Dia memesan makanan untuk diantar dan duduk di balkon, melihat sebuah blok pendek dan datar di tengah gedung tinggi, Jalan Wufang. Di antara tembok merah dan genteng putih, yang baru saja terbakar masih hitam. Sukin tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ketika dia kembali ke kenyataan, orang-orang datang ke persimpangan. Berjalan masuk ke Jalan Wufang, itu tiba-tiba jatuh dari kota yang ramai ke kota yang hidup. Jalan ubin batu biru, rumah-rumah bata dan genting, serta kincir angin di loteng. Dia melewati toko penjahit, mendengar mesin jahit berderit dan memeras, dan mendengar kain sobek, benang jarum putus. Dia melewati toko rempah-rempah, bos dan teman-temannya berdiri berjejer di pintu, menggoyangkan bunga adas dengan ayakan, menampis rempah-rempah. Dia mendengar rempah-rempah dari ribuan kuda yang berlari melalui ayakan bambu. Dia melewati toko cukur rambut, pisau cukur di tangan tukang cukur menekan air mendidih, dan dia memutar tangan, menggosok di tepi bak. Tembaga, dia mendengar benturan logam yang keras. Dia melewati restoran kecil, juru masak berminyak mengayunkan panci besi. Dia mendengar spatula terbalik,
dan panci berdering, dia melewati toko daging babi. Mendengar bos mengasah pisau, melewati toko sayuran, mendengar gadis yang menjual sayur menghembuskan air. Setelah toko beras, toko makanan ringan, mendengar tawar-menawar orang dewasa, gosip di lingkungan, dan anak-anak berbicara. Udara dipenuhi dengan aroma kain, aroma rempah-rempah, bau sampo, bau makanan, dan aroma daun jeruk satu pohon, digantung dari pucuk pohon tinggi hingga ke lorong. Sukin melintasi jalan samping yang ramai, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa setelah begitu banyak tahun, dunia di luar jalan Wufang berubah dari hari ke hari. Tetapi semuanya di sini masih persis seperti sebelumnya, mulut bos toko rempah-rempah masih memiliki tahi lalat air mata. Toko penjahit adalah yang satu. Penjahit juga suka mengenakan jubah panjang, pemilik toko cukur rambut masih menjaga rambut sepanjang 1 inci. Dan dia juga berhasil menemukan jalan ke rumah keluarga Song Yan, seakan-akan pulang, seolah-olah naluri tertulis dalam tulangnya. Song Yan dibesarkan oleh bibi dan paman sejak kecil, dan keluarganya berada di sebuah halaman di gang dalam jalan Wufang. Plakat Saiji tergantung di pintu rumah. Pintu kayu terbuka lebar, melewati tembok bayangan, dan berbagai pekerja kayu ditumpuk rapi di beranda dan halaman. Paman Song Yan, anak ketiga Sai, adalah seorang tukang kayu, dan kerajinannya terkenal, dan dia terkenal untuk segalanya mulai dari kotak rias hingga lemari pakaian utuh. Sukin berdiri di halaman lebar masa kecilnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa halaman dalam ingatannya tidak seketat seperti sekarang. Tembok merah genteng ocer, pergolakan waktu. Langit biru di atas kepala. Tidak ada acara TV besar atau kecil di halaman. Pohon kemanisan di kedua sisi rumah utama sekarang tertata rapi. Dan wisteria yang ditanamnya saat itu merayap ke kamar barat, menggantung seperti tirai. Ada kamar Song Yan. Tidak ada yang tampaknya berubah. Sukin dengan lembut menyentuh kayu di dekatnya. Dia ingat bahwa di sini, Paman Sai pernah mengajarnya mengolah kayu. Pembuat halus didorong pada kayu panjang. Potongan-potongan kayu bermekaran dan terbang keluar, dan dia tertawa dengan gembira. Dia berkata, "Song Yan, aku sangat suka rumahmu." Song Yan, remaja, duduk di tumpukan kayu dengan sebatang rokok di antara jarinya. Dia kebiasaan memiringkan kepala dan melihatnya, tertawa, "Tidak ada gunanya, berani kamu pergi ke buku akun saya." Sukin menghentikan segalanya, berhenti tertawa, dan melihatnya tanpa berkedip. Dia mendekatinya, langsung berjanji bahwa dia akan merasa sakit kepala seumur hidup. Paman datang dan menampar belakang kepala Song Yan, "Lagi-lagi merokok di rumah dan menerangi rumah, bibimu tidak akan membunuhmu." Langkah-langkah datang dari dunia nyata. Menarik Sukin kembali ke kenyataan. Melihat sosok di halaman, Pak Sai keluar dari ruangan utama, "Apakah kamu ingin menjadi tukang kayu?" Sukin memutar kepala. Paman sudah tua. Yaitu, pada saat itu, halaman yang membeku dalam waktu tiba-tiba berubah, dan sesuatu dengan jelas memudar dalam waktu. Dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa ocer di dinding disinari oleh sinar matahari bertahun-tahun, dan genteng atap berlapis emas di atap berlumpur oleh hujan. Senyum di wajah Zai membeku, terdistorsi, ditahan, dan mereda dalam sekejap. Sukin mengambil napas, "Paman." "Oh, Nona Meng." Pak Sai mendapatkan kesopanan lagi, "Ini tiba-tiba datang, apakah ada yang salah?" Sukin menjawab, "Aku mencari Song Yan." Sebelum kata-kata itu jatuh, sepupu Zai Miao muncul dari rumah, "Kamu wanita jahat, dan ada wajah untuk datang ke saudara laki-lakiku? Belum cukup bahwa kamu hampir membunuhnya, kamu." Bibi keluar dan bahkan mendorong Zai Miao masuk ke dalam rumah. Sukin tidak mendengarkan kata-kata Zai Miao terlalu banyak dan melangkah ke depan. Dia baru saja bilang. Bibi memotong, "Dia tidak tinggal di sini." Sukin secara refleks melirik kamar barat. Pintunya terkunci dan jendela kayunya tertutup. Cat merah di dinding memudar, dan potongan-potongan kelabu dan putih, hanya wisteria yang tumbuh liar di bumbung. "Di mana dia tinggal sekarang?" tanya Sukin. "Apakah bisa memberitahuku?" "Bisa." Bibi tersenyum dan berkata, "Dia sekarang adalah seorang pemadam kebakaran, dikelola oleh tentara, dan berkemah."
Artinya, dia tidak bisa keluar. Aku tidak bisa melihatnya. Tidak semudah dulu, dia datang ke sini untuk menemukannya.